ya, berkaitan dengan penyusunan flowchart ya. Nah, jadi yang namanya flowchart itu, kalau kita mau menggambarkan, ya, kalau kita mau menggambarkan aliran sistem informasi secara jelas ya, kemudian secara logis, nah, dan konsisten, itulah yang namanya flowchart ya. Jadi flowchart itu kalau suatu perusahaan itu banyak cabang, banyak anak perusahaan terdiri dari berbagai negara, semuanya itu bisa disederhanakan di mana? Di flowchart. Jadi flowchart itu gambarannya gitu kan, SOP-nya ya, bagaimana gambaran atau juga mengalirnya sistem informasi ya kan dari satu departemen ke departemen lain. Itulah namanya flowchart. Ya kan, misalnya kalau kita misalnya berhubungan dengan pembelian ya, misalnya kita beli di perusahaan, kita misalnya beli TV ya kan, beli TV di Fuji. Nah, bagaimana gambarannya kalau kita beli TV itu? Nah, kalau kita beli TV gitu kan, maka gambarannya adalah kita datang ke toko gitu kan. Dari toko kita dilayani oleh bagian penjualan gitu kan. Nah, dari bagian penjualan menunjukkan sampel, kemudian dicek di gudang gitu kan. Dicek di gudang. Nah, setelah dicek di gudang ternyata barangnya ada ya, maka dia jual gitu kan. Kalau tidak ada barangnya maka tidak dijual gitu kan. Nah, maka gambarannya itu bisa dituliskan ya dengan menggunakan yang namanya flowchart. Nah, itulah dia flowchart ya. Jadi flowchart itu menggambarkan bagaimana simbol standar ya, yang menggambarkan prosedur pemrosesan ya, dan gambaran aliran data. Nah, itu ya yang namanya flowchart. Flowchart itu tahun 50-an lah ya berkembangnya. Dan tahun 2002 makin populer, ya makin penting. Sejak adanya Sarbanes-Oxley Act gitu ya. Akan pentingnya flowchart ya bagi dokumen. Dan setiap dari flowchart itu gambarannya adalah gambaran operasi ya. Gambaran input, gambaran proses, dan gambaran penyimpanan ya. Yang digambarkan setiap hari. Nah, jadi flowchart itu menggunakan proses ya, bisa menggunakan proses template plastik, dan banyak menggunakan flowchart menggunakan software Microsoft Visio. Nah, jadi kalau kita di Microsoft Word juga tersedia ya, di Microsoft Visio juga tersedia ya, atau juga di PowerPoint ada ya, di Word juga ada ya. Dan untuk menggambar flowchart itu ada 4 simbol ya. Nah, inilah simbolnya. Yang simbol apa? Simbol input output. Ya, artinya kalau dia suatu dokumen itu bisa merupakan simbol input dan juga sekalian simbol output, maka gambarannya adalah gambaran yang menunjukkan ya bagaimana catatan itu diinput dan juga bagaimana catatan itu dihasilkan dari suatu proses. Ya, itu namanya simbol input. Nah, kalau simbol proses, simbol proses menunjukkan bahwasanya tipe-tipe dari suatu proses ya, data itu diproses ya, bagaimana data itu diproses. Kalau simbol storage, simbol storage itu nyimpan. Ya, menyimpan menunjukkan bahwasanya tipe penyimpanan data yaitu yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian simbol flow ya, dan juga miscellaneous simbol. Simbol aliran dan simbol lain-lainnya. Jadi simbol flowchart itu ada 4 ya. Simbol input output, simbol proses, ya, simbol storage, dan simbol flow ya. Dan untuk flowchart tersebut itu menggunakan beberapa indikasi gitu ya. Bagaimana data ya dan juga barang mengalir, itulah flowchart. Ya, di mana awal dan di mana akhir. Gitu ya. Kemudian apa sih keputusan yang mau diambil serta penjelasannya. Nah, itu namanya flowchart. Nah, jadi bagaimana kalau kita lihat simbol input? Nah, ini kita klik simbol input. Nah, ini saya share dulu bahannya. Nah, itu ya, simbol bahannya silakan di-download. Nah, simbol input bagaimana? Nah, simbol input inilah dia. Inilah yang namanya
simbol input atau juga simbol output. Yang menunjukkan apa? Simbol dokumen. Ya, jadi dokumen yang disajikan. Ya, ataupun juga yang tercetak ya. Nah, itulah dia yang namanya simbol input dan simbol output. Ya, jadi misalnya apa? Faktur, kwitansi, ya kan bond, itu semuanya menggunakan simbol ini ya. Kalau kita menjurnal gitu kan, apa kita jurnal gitu kan, itu syaratnya apa? Syaratnya adalah faktur. Tanpa adanya faktur maka kita nggak bisa menjurnal. Artinya nggak ada bukti kita nggak bisa menjurnal. Tanpa adanya kwitansi kita nggak bisa menjurnal ya. Nah itu yang namanya simbol input output. Nah kalau kita misalnya mengeluarkan faktur yang namanya faktur penjualan, rangkap berapa itu faktur penjualan? Misalnya rangkap 3, gitu kan? Rangkap yang pertama untuk si penjual, rangkap yang kedua untuk gudang, ya kan? Rangkap yang ketiga untuk si pembeli, kan gitu ya. Inilah yang namanya simbol input ya. Jadi dia simbol input atau juga simbol output. Jadi mengindikasikan ya suatu dokumen itu menunjukkan dokumen yang ganda ya, multiple copy. Nah, kalau simbolnya ini, nah ini adalah simbol saat ke jurnal. Nah, jadi ini simbol input juga yaitu simbol input output atau disebut dengan journal ledger. Jadi kalau kita udah ada bukti, maka kita posting kemana? Ke jurnal. Nah, jadi jurnal itu disimbolkan dengan simbol ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau simbolnya ini, nah ini ada simbol input output juga. Ini menunjukkan informasi yang sudah diinput, yang dimasukkan ke dalam buku jurnal ditampilkan sebagai output. Di mana? Di terminal ya, di monitor dan di layar ya. Tampilannya ini. Kemudian simbolnya ini, simbol input output juga. Apa simbol apa ini? Semua proses dilakukan secara online, gitu ya. Simbolnya dilakukan secara online dari suatu terminal ya. Nah, inilah simbolnya. Kalau simbolnya ini apa? Nah, simbol gambar seperti ini adalah simbol kombinasi tampilan online maupun juga simbol yang menunjukkan ya dari satu terminal ke terminal yang lain. Nah, simbol input output yang lainnya adalah simbol ini. Apa ini? Transmittal tape yang menunjukkan proses dilakukan secara manual ya untuk mendapatkan total ya. Oke ya. Berikutnya ada pertanyaan simbol input output ini? Ada pertanyaan? Ya, berikutnya adalah simbol proses. Ya, simbol proses itu ini. Nah, kalau dia bentuknya segi empat seperti ini, itu adalah pemrosesan komputer. Kalau simbol ini adalah simbol manual operation. Ya, proses dilakukan secara manual. Simbolnya ini menunjukkan sistem operasi apa ya? Lain-lainnya, auxiliary operation. Artinya menggunakan barcode. Jadi diproses menggunakan barcode. Oke, jadi hanya itu ya simbolnya, yaitu simbol computer processing, simbol manual operation, dan simbol auxiliary operation. Jadi yang namanya processing simbol ini itu meliputi adalah flowchart manual, ya manual flowchart, kemudian flowchart system, dan juga flowchart program. Ya. Nah itu. Berikutnya adalah storage symbol. Nah, storage symbol ini magnetic disk drive. Ya, bagaimana menunjukkan data itu disimpan dalam pita magnetik. Nah, inilah gambarnya. Jadi disimpan di dalam hard disk. Ya, nah, simbolnya seperti ini. Kalau ini magnetic tape yang menunjukkan pita magnetik. Ya, kalau seperti ini adalah difilekan. Artinya difilekan kalau dia A, difilekan berdasarkan pada abjadtik. Ya, kalau D difilekan berdasarkan tanggal
dan N disimpan berdasarkan pada nomor ya. Nah, itu. Nah, inilah storage simbol. Jadi input output simbol, kemudian processing simbol, kemudian storage simbol ya. Kemudian berikutnya adalah ini storage ya. Oke, storage ini pita magnetik ya seperti ini. Ya, berikutnya adalah flow and miscellaneous simbol. Simbol lainnya. Kalau ada tanda panah seperti ini, itu menunjukkan bagaimana data itu mengalir ya, atau dokumen itu mengalir ya. Jadi menunjukkan bagaimana mengalirnya dokumen dari top to bottom atau juga left to right ya, dari atas ke bawah atau juga dari kiri ke kanan. Nggak bisa dia dari bawah ke atas ya, tetap harus dari atas ke bawah. Kemudian left to right, dari kanan ke kiri ya. Jadi haruslah kiri ke kanan. Nah, itu lazimnya ya, dari kiri ke kanan jalan itu. Itulah namanya simbol flow ya. Berikutnya simbol kalau tanda flow, tanda panahnya ada titik-titik seperti ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan aliran data ya, atau juga aliran informasi ya, yang menggunakan data di copy ya, dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Ya kalau simbolnya seperti ini, tanda panah seperti ini, ya ini adalah communication link. Link communication yang menunjukkan transmisi data ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau simbolnya seperti ini, one pack connector ya. Artinya menghubungkan antara satu departemen ke departemen yang lain. Kalau simbol seperti ini, off pack connector. Dari satu departemen ke departemen lain tidak terhubung ya. Jadi kalau dia tidak terhubung udah terhenti, maka simbolnya off pack connector. Kalau simbol seperti ini adalah terminal ya. Ya kalau simbolnya ini adalah keputusan. Oke ya. Nah, ada pertanyaan, ini adalah annotation. Ya, annotation. Ada pertanyaan? Nah, jadi menunjukkan dokumen flowchart itu adalah kemana dokumen itu berawal. Ya, kemana dokumen itu mengalir. Awalnya di mana, akhirnya di mana. Kemana dokumen itu didistribusikan. Ya, kemana dokumen itu digunakan. Dan juga kemana dokumen itu didisposisikan. Itu ya. Dan menunjukkan apa yang terjadi dari data yang sudah dialirkan. Nah, itu. Jadi dokumen flowchart itu gunanya untuk apa sih? Ya, dokumen flowchart itu adalah sebagai dokumen untuk mengevaluasi, ya, to evaluate and adequacy, ya, mengevaluasi dan melihat kecukupan. Apakah pengendalian internal atas pemisahan fungsi sudah berlangsung atau sudah berjalan, ya. Itu namanya internal control flowchart, ya. Nah, sehingga kalau kita sudah menggunakan flowchart, maka kita dapat menilai lemah atau juga efisien atau tidak keefisienannya ya, meliputi ketidakcukupan kecukupan komunikasi, kemudian juga kompleksitas dokumen serta prosedur yang tersisa ya, atau juga prosedur yang ada delay. Dan dokumen flowchart itu disajikan ya dalam sistem atau juga di dalam desain proses. Nah, inilah contohnya ya. Nah, ada contohnya nih. Jadi kalau kita gambarkan bagian gaji dengan bagian piutang, ya kan, bagian gaji dengan bagian piutang. Nah, bagian gaji itu bermula proses dari mana? Ya, bagian payroll bermula dari bagian SDM, gitu kan? Karena ada rekrutmen karyawan, ya kan, maka akan ada formulir yang terbit, yang namanya ya dokumen karyawan baru ya, new employee data. Selain itu juga karyawan yang melakukan resign. Nah, karyawan yang melakukan resign maka ada dokumennya, ya, yang menunjukkan adalah employee charge ya. Selanjutnya diperbaharuilah data karyawan dan data gaji ya. Nah, sehingga seperti ini. Setelah diperbaharui, difilekan A atau D. Apakah alfabet atau date, tanggal ya. Selanjutnya disajikanlah secara bulanan.
Ya, selanjutnya disajikanlah laporan pajak ya. Oke. Berikutnya setelah bagian SDM ya diikuti oleh bagian dalam karyawan yang sudah bekerja, gitu kan? Maka di departemen produksi misalnya kan. Di departemen produksi itu menunjukkan karyawan yang sudah bekerja dari mana? Dari dokumen yang namanya time card, kartu jam kerja, gitu kan? Dari kartu jam kerja rekapitulasi. Masuklah yang namanya pada register. Ya, selanjutnya setelah direkapitulasi ya kartu jam kerja yang pertama ya, selanjutnya adalah disajikan ya. Disajikan sebagai laporan gaji ya. Dari laporan gaji didistribusikan. Yang pertama didistribusikan adalah di dalam payroll register. Selanjutnya dibayarkan dalam bentuk cek dan ditransfer ke bank berdasarkan pada tanggal transfer. Ya kan? Selanjutnya bukti transfer difilekan. Ya, dari difilekan maka ada pembayaran pajak penghasilan. Ya, simbol pembayaran pajak penghasilan inilah dia namanya tax report, ya dokumen laporan pajak ya atau disebut dengan SSP. Nah, selanjutnya disajikan pembayaran, ya. Kemudian disajikanlah bukti pembayaran pajaknya ya di C. Nah, inilah ya yang namanya menggambar flowchart. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas saya kira itu dulu lah ya dikerjakan, buatlah seperti ini. Ya, kasus yang sudah saya WA yang lalu. Nah, tolong dibuat seperti ini ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, biar supaya nggak bingung, itu aja lah dulu ya. Silakan nantinya dikerjakan ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Tolong minggu depan dikerjakan dan boleh salah satu nanti presentasi ya, menunjukkan hasil pekerjaannya ya di PowerPoint, di Zoom ya. PR-nya ditampilkan nanti ya di Zoom. Baik, ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan minggu depan saya menunggu hasil pengerjaan tugasnya ya. Dan ini nanti videonya saya share dan nanti mohon di subscribe ya. Ya, terima kasih. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Baik. Boleh silakan ruangan ya. Terima kasih Pak. Dari tadi suruh ngomong nggak mau.